manhajul bahthi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Apa itu manhajul bahthi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah? Secara bahasa, manhaj artinya metode, al-bahthi artinya penelitian. Maka manhajul bahthi adalah metode penelitian. Lalu apa itu metode? Metode adalah cara atau langkah-langkah. Sedangkan penelitian adalah serangkaian kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Secara sederhananya, kita membahasakan masalah itu adalah seharusnya sesuatu itu dia begini, akan tetapi pada faktanya dia begitu. Nah, jadi ada ketidaksesuaian. Lalu ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Nah, kita tahu dalam bahasa itu setidaknya ada dua komponen utama, termasuk juga dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada anasirul lughah atau unsur-unsur bahasa. Yang kedua ada maharah lugawiyah atau keterampilan berbahasa. Nah, anasirul lughah al-arabiyyah itu mencakup apa saja? Dia ada aswad, mufradat, qawaid. Nah, ada juga yang menambahkan dengan balaghah. Nah, kalau maharah lugawiyah seperti yang kita tahu dia ada 4, maharah kalam, maharah qiraah, maharah istima' dan maharah kitabah. Nah, pada manhajul bahthi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, al-mushkilah fi khalfiyatil bahath wa dirasah al-awaliyah, yaitu latar belakang masalah. Kita tadi sudah tahu apa itu masalah. Nah, lalu kita akan menuliskan latar belakangnya. Pada penulisan latar belakang ini, dia harus mencakup pada 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan teoritis. Yang ketiga, landasan faktual. Pada landasan filosofis ini, dia mencakup pula kepada 3. Yang pertama, ontologis. Yang kedua, epistemologis. Yang ketiga, aksiologis. Apa itu ontologis? Ontologis itu apakah sesuatu yang akan kita teliti itu dia ada atau tidak? Bagaimana dia keberadaannya, ada atau tidak begitu. Kalau yang epistemologis itu apakah yang sesuatu yang akan kita teliti itu dia bisa dipelajari atau tidak, atau bagaimana cara memperolehnya. Kalau yang aksiologis itu manfaat dari objek tadi tuh yang akan kita teliti. Untuk lebih mudah kita memahaminya, kita berikan contoh. Misal kita ingin meneliti tentang mufradat. Nah, maka ontologisnya mufradat itu ada atau tidak? Atau apa mufradat itu? Kita bisa buat di situ bahwa dia merupakan salah satu dari anasirul lughah al-arabiyyah gitu. Nah, untuk di epistemologisnya apakah mufradat itu bisa dipelajari atau bagaimana cara untuk memperoleh mufradat? Nah, untuk di bagian aksiologisnya, apa manfaat dari mufradat tersebut? Nah, itu merupakan isi dari landasan filosofis. Yang kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis ini dia berisi pendapat-pendapat dari tokoh tentang apa yang kita teliti. Misalnya kayak tadi kita mau meneliti mufradat, maka yang kita masukkan atau yang kita cantumkan pada landasan teoritis ini pendapat-pendapat tokoh tentang mufradat ini, dan dia harus dari pendapat-pendapat tokoh yang diakui gitu. Tidak boleh pendapat dari diri kita sendiri, itu tidak boleh. Jadi memang harus dari tokoh. Dari mana kita memperolehnya? Dari buku, dari jurnal gitu. Jadi tidak boleh pendapat kita sendiri gitu. Tidak boleh opini ya. Ya harus pendapat yang kuat gitu. Nah, bisa juga di landasan teoritis ini kita memasukkan metode pembelajaran dari yang ingin kita pelajari. Misalnya kayak mufradat tadi, bagaimana metode pembelajarannya, itu bisa kita cantumkan pada landasan teoritis. Yang ketiga, ya, landasan faktual. Landasan faktual ini dia yang berkaitan dengan dirasah awaliyah tadi, yang judul kita tadi, dirasah awaliyah. Apa itu landasan faktual? Itu data-data atau fakta-fakta dari sesuatu yang akan kita teliti tadi. Bagaimana kita memperoleh data dan fakta ini? Dia bisa diperoleh dengan 3 yang dikenal dengan 3P, people, person, dan place.
Paper adalah berkas dan dokumen-dokumen. Misalnya, kita ingin mengetahui fakta tentang kemampuan maharah kalam siswa di suatu sekolah. Maka kita bisa meminta atau melihat hasil ujian mereka atau hasil tes maharah kalam mereka, di mana di sana ada nilai tertulis. Nah, itu kan merupakan fakta. Nah, itu data yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Yang kedua, person. Person ini kita bisa memperoleh data darinya dengan cara wawancara. Nah, dia bisa guru ataupun siswa. Jadi kita bisa tanyakan, misalnya kita ingin tahu tentang maharah kalam siswa, kita bisa tanya kepada siswanya. Bisa juga kita tanya pada gurunya. Yang ketiga, place. Place ini adalah tempat. Misalnya kita ingin mengetahui meneliti maharah kalam siswa di sebuah madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah atau mungkin di pondok pesantren. Nah, dari tiga ini kita bisa memperoleh data-data dan fakta-fakta tentang apa yang akan kita teliti. Setelah muskilah fi khalfiyatil bahath wa dirasa awaliyah, kita akan membahas tentang dirasa as-sabiqah. Dirasa as-sabiqah ini merupakan penelitian terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu ini dia mempunyai relevansi dengan penelitian kita. Nah, biasanya penelitian terdahulu ini dia hanya dituliskan dalam satu paragraf saja. Satu penelitian itu dituliskan dalam satu paragraf saja. Misalnya skripsi orang terdahulu atau jurnal dan ini nih rentang waktunya lebih diutamakan yang 5 tahun terakhir saja gitu. Nah, nanti di dalam paragraf itu, dalam satu paragraf itu, dia harus sudah mencakup tujuan dari penelitian mereka atau penelitian terdahulu itu ada tujuannya di situ, ada metode penelitian yang dipakai, ada teknik analisis data yang dipakai, dan ada hasil. Nah, dari hal itu nanti kita tuliskan apa kesamaan-kesamaan dari penelitian itu dengan penelitian kita, dan apa perbedaan-perbedaan dari penelitian itu dengan penelitian kita. Semakin banyak kita mengambil perbandingan penelitian terdahulu yang memiliki relevan dengan penelitian kita, itu akan semakin bagus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.